back to my channel Japan Enthusiast. And in this video, actually I will talk in bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, selamat datang di channel Japan Enthusiast. Sebenarnya saya menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehari-harian, cuman memang sengaja menggunakan bahasa Inggris di channel ini karena sekitar 80% viewers dan subscribers dari channel ini itu dari dunia luar lah, istilahnya dari negara-negara lain. Jadi paling proper sih emang kalau pakai bahasa Inggris. Cuman memang untuk di video ini, dan mungkin di video ini aja atau mungkin 2 video doang, itu akan menggunakan bahasa Indonesia karena saya akan kolaborasi bersama teman dari channel lain juga. Jadi dia ngajak kayak semacam podcast gitu, cuman via Google Meet gitu. Jadi selamat menyaksikan konten ini, semoga kalian suka. Oke, dari pertanyaan gue, ini pertanyaan gue yang paling sederhana, paling pertama ini adalah anime terbaik di tahun kemarin apa? 2021. 2021, oke. Kalau gue nih udah ngupload nih videonya di channel gue. Kalau menurut gue pribadi nih, Mushoku Tensei. Oh, itu tentang apa ya? Aduh, kan bener gue layar satu kan. Jadi Mushoku Tensei itu kalau bahasa Inggrisnya Jobless Reincarnation kalau nggak salah. Jadi dia itu ya tipe-tipe isekai, cuman yang kayak di atas ekspektasi sih. Jadi awalnya itu emang gue udah baca dulu LN-nya, udah baca mangganya, bagus banget sebenarnya ceritanya. Tapi pas diangkat ke anime, makin ya. Wah, nggak nyangka aja gitu. Biasanya kan gitu. Iya, biasanya kan suka ada aja yang fail gitu loh pas ngangkat ke anime. Udah kita enakan baca mangganya aja gitu. Ini mah sih, kalau gue kayak Tensura sih itu. Tensura karena gue baca manganya, jadi kayak nonton animenya juga cuman plak-ketiplak doang, bedanya bergerak gitu loh kalau di anime udah. Tapi cerita ya 1-2 ya udah, jadi kayak kalau udah baca manganya udah jadi males gitu. Nah, Mushoku Tensei itu lucunya nggak ada sensasi itu, padahal gue baca LN-nya dan baca manganya, cuman pas nonton anime itu excited aja. Buat gue 2021 ini salah satu anime yang ini gue sebagai orang yang layer 1 lah ya, yang nggak banyak tahu tentang dunia peranimean, itu lebih ke komisan. Oh, iya, ini ya anak-anak romcom ya. Ya, gue pribadi gue pesannya romantic comedy sih, karena gue juga ngarang komik di Instagram kan, cerita lebih ke arah romantik dan ada komedi-komedinya dikit. Iya, Linaraka ya. Slice of life itu lebih masuk ke gue ketimbang yang fantasi begitu. Makanya kayak nonton komisan ini juga lengkap juga, sampai soundtracknya pun enak lah gitu, soundtrack openingnya, endingnya, sampai scene setiap scene-nya, apalagi kan kalau baca komiknya aja tuh kayak wholesome banget gitu, kayak anjir ini too good to be true lah gitu. Iya sih, walaupun kalau kita pikir-pikir komisan tuh kalau ini awkward tau kalau terjadi beneran di dunia nyata. Iya, makanya itu pakai too good to be true gitu kan, udah kayak investasi bodong, too good to be true gitu. Oke, tapi ya itu di soundtracknya juga bagus, pokoknya setiap adegan wholesome tuh musiknya, soundtracknya itu jadi kayak feel-nya dapet gitu loh. Jadi nonton animenya pun tetap seru walaupun cuman ngambil ya ceritanya persis yang ada di manganya, bahkan manganya udah lebih jauh lagi. Ya berarti balik lagi pertanyaan awal tadi, yang anime terbaik menurut lo Mushoku Tensei tadi. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya tadi? Jobless Reincarnation. Oke, kalau buat gue berarti 2021 nih, karena gue pecinta romcom, ya komisan lah. Iya, maksudnya walaupun sesuai sama manganya, tapi ditontonnya juga tetap enak gitu. Oke, pertanyaan kedua nih, anime yang ditonton mau berapa kali pun tetap suka dan gak bosan? Kalau series itu kayaknya mungkin bisa dibilang karena salah satu yang paling gue suka itu Hunter x Hunter. Oh, Hunter x Hunter, bukan hiatus. Iya, hiatus ini udah bertahun-tahun nggak pernah diupdate lagi, cuman tetap aja sih nggak tahu ya kenapa yang Hunter x Hunter 2011 tuh enak aja gitu, ditonton 140 episode terus ditonton lagi 140 episode lagi, nggak bosan gitu, walaupun kayak udah tahu ceritanya bakal gini, cuman apa ya, nikmat itu si pengembangan karakternya tuh enak gitu, diikutin ya pelan tapi pasti gitu. Kalau gue pribadi, anime yang gue tonton berulang-ulang tapi tetap suka itu apa ya? Kalau movie yang pasti movie-nya Makoto Shinkai sih, karena pertama gue sangat adore sama visualnya.
Walaupun Oh ya, gue juga story-nya setuju, aneh atau gue apa, setuju. Gue visualnya Kimi no Na wa gua lebih adore, dari makanya sekali sih nonton. kalau ditonton berulang-ulang tuh kayak masih anjir, bisa ya mereka bikin gambar kayak gini ya. Iya Gue benar-benar. sebagai orang yang seneng gambar juga kan kayak, waduh ini gimana ya bisa bikin gambar kayak gini ya, kayak keren banget Iya itu gitu. kayak nikmat aja nontonnya sih. Palet warnanya tuh eye pleasing gitu. Bener, itu Eye bener banget. pleasing banget. Yang kemarin baru nonton Tenkinoko itu ya begitu juga kan. Walaupun story-nya kayak lihat endingnya kayak apa ini, kenapa gara-gara kisah cinta mereka berdua Tokyo dibiarin banjir begini. Emang sih Apa? endingnya emang agak-agak sih Tenkinoko tuh. Iya. Cuman nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa gue pribadi kalau ngomongin Kimi no Na wa dan Tenkinoko, gue berkali-kali nonton Kimi no Na wa nggak bosan. Tapi kalau Tenkinoko gue nggak mau nonton lagi. Kenapa? Karena di momen pertama gue nonton itu penting, istilahnya gimana ya? Kayak impactnya tuh aneh gitu ke gue. Terus dan gue nggak mau menghapus si ingatan pertama kali gue nonton si Tenkinoko itu, makanya gue nggak pernah nonton Tenkinoko lagi. Tapi kalau series apa ya yang gua dulu? Oh, Kobayashi-san, Dragon Maid. Oh, Itu gua nonton ulang lagi season 1, season 2, season 2-nya belum selesai malah gua nonton. Karena gua ngikutin komiknya kan. Season 1, season 2 tuh kayak wah, ini walaupun temanya fantasi tapi kekeluargaannya dapat gitu loh. Ceritanya tuh kekeluargaan banget, kayak yang ya kayak ngurus keluarga lagi gitu kan. Apalagi naganya ada si Kana juga yang naga kecil kayak anak-anak. Iya. Iya kan? Yang harus ngurus itu terus gimana siapa namanya Toru harus adaptasi dengan kehidupan dia sebagai manusia di dunia yang tidak sama dengan dunia dia yang lama kan. Ya kalau dunia yang lama kan kayak manusia tinggal kalau ganggu tinggal dimusnahin aja udah gitu. Emang sih konsepnya Kobayashi tuh unik sih dari awalnya juga. Makanya. Oke ya berarti itu Hunter x Hunter sama kalau gua Kobayashi kalau series. Kalau movie apa kalau movie kita sama lah. Iya, Makoto Shinkai lah pokoknya Makoto karena Shinkai, gua iya. adore banget sama teknik penggambaran terutama environment-nya gila itu sih parah. Itu emang indah banget sih. Terus lanjut gini, kalau anime yang terunik yang pernah ditonton, maksudnya kayak dari segi entah ceritanya atau apanya itu bener-bener kayak wah ini beda lah gitu kan. Kalau tadi kan kita bahas-bahas sebelumnya kan kayak ya kalau Kobayashi walaupun fantasi dia ceritanya kekeluargaan. Jadi kayak masih bisa diterima gitu kan. Ini bener-bener kayak ini apa sih anjir gitu. Gue pribadi ya Dorohedoro. Apa tuh? Cari aja pokoknya namanya Dorohedoro. Itu nggak animenya, nggak manganya. Gua searching deh. Itu aneh banget. Asli, aneh banget. Dorohedoro. Iya, Dorohedoro. Dorohedoro. Gua apa ya yang unik ya yang pernah gua tonton? Ya paling kalau layer 1 kayak gua mah paling Jojo Bizarre Adventure anjir. Gua nonton 3 episode pertama aja udah kayak ini apa sih anjir? Ini tuh tiba-tiba apa ada sih? anjing di tiba-tiba ada ini tiba-tiba anjing. gua tuh cuma nonton 3 episode pertama aja tuh Jojo kayak ini apa sih? Tapi ya kembali lagi begitu baca judulnya Jojo Bizarre Adventure. Oh ya Emang aneh. bizarre. Emang bizarre. Emang bizarre udah. Oh iya. Dan ini ya Bi, gue pribadi ya Jojo itu anime yang pada awalnya gue malas ngikutin karena emang seaneh itu. Tapi begitu lu udah masuk ke dalam situ dan lu udah kayak bergabung dengan fandomnya dan lain-lain apa segala macam, asik sumpah. Memang gitu, memang unik dan paling aneh sih itu nonton Jojo Bizarre Adventure tuh. Awalnya gue pikir juga paling aneh Bi, cuman begitu gue nemu Dorohedoro, anjing itu yang kayak buff gitu loh. Hah, apa ini? Lebih mind blowing ya. Iya. Oke, kali itu kita udah bahas yang ini selanjutnya ini deh. Kata tadi udah yang pertama kan terbaik, sekarang yang terburuk di 2021. Terburuk 2021. 2021 itu ini bukan sih Winter itu nayangin Yakusoku Neverland bukan? The Promised Neverland yang season 2. Kenapa gitu The Worst? Karena gini Bi, gini deh contoh, gue bahkan ngebandingin sama anime yang salah satu anime paling jelek dalam sejarah. Namanya X-Arm, cari aja X-Arm, X-Trip Arm. Itu nilai ratingnya di mana-mana tuh 3 ke bawah, saking jeleknya. Bahkan kalau gue bandingin sama X-Arm tuh memang suatu anime yang dari dasarnya jelek aja, udah jelek, udah nggak ada pengampunan. Kalau si apa namanya Yakusoku Neverland atau Promised Neverland yang season 2 itu sebuah kesalahan keputusan animator.
Jadi mereka nih dengan sengaja ngubah ceritanya dari sumber aslinya, dari manganya. Padahal manganya bagus banget ceritanya. Di anime diubah, dan diubahnya mending lebih bagus atau minimal sama lah levelnya. Jelek banget. Season gitu 2 ya. kecewa. Kalau gue kurang tahu ya anime 2021 yang gue gak suka apa, karena rata-rata ya gue biasanya nonton 1 episode 2 episode dulu. Kalau misalnya ini ya udah gue skip, kalau misalnya nggak menarik gitu, jadi udah skip. Jadi nggak punya preferensi yang terburuk sih. Ada pertanyaan terakhir sih tentang anime terbaik sepanjang masa. Oke. Ini per Januari 2022 ya, karena kan kita nggak tahu 2 tahun, 5 depannya ada 7 apa. tahun nanti lagi yang lebih baru lagi kayak gitu kan. Iya. Bisa jadi berubah karena ini relatif lah. Iya, benar. Kecuali industri anime habis kita bikin podcast ini selesai, ya udah gitu itu doang. Tiba-tiba kebakaran terjadi di seluruh studio, kecuali doang lah. Jadi industri animenya berhenti, industri kan anime berhenti berhenti. juga kan. Itu apa kalau lo yang sepanjang masa? Oh, susah nih pertanyaannya nih. Kalau sepanjang masa ya, kayaknya kalau untuk series gue masih bilang Hunter x Hunter sih. Oh, masih Hunter x Hunter ya. Kalau untuk all time ya, karena orang mungkin banyak yang bilang Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist itu sering denger, memang sebagus itu ya? Bagus banget, bagus banget. Gue jujur itu mungkin kedua setelah Hunter x Hunter gue kalau emang suruh rating. Ya, mungkin masalah preferensi aja ya. Masalah preferensi aja. Ini aja sih.